Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah, NIM 09115804200059, Prodi Administrasi Publik, kelas B semester 7, mata kuliah Etika Administrasi Publik, dengan dosen pengampu Kamarudin Selang, Esos MAP, Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai etika administrasi publik, yaitu etika umum. Etika umum mengajarkan tentang kondisi-kondisi dan dasar-dasar bagaimana seharusnya manusia bertindak secara etis, bagaimana pula manusia bersikap etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat pula dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori etika. Adapun etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam kehidupannya dan kegiatan profesi khusus yang dilandasi dengan etika moral. Namun penerapan itu dapat juga berwujud bagaimana manusia bersikap atau melakukan tindakan dalam kehidupan terhadap sesama. Konteks etika dengan aspek-aspek. Etika mencakup berbagai aspek termasuk yang pertama, kode etik. Biasanya setiap profesi memiliki kode etik yang menyediakan pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh para anggotanya. Kode etik dijelaskan nilai-nilai yang diharapkan dari para profesional dan menjelaskan standar perilaku yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, kepercayaan publik. Etika profesi juga melibatkan pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap suatu profesi. Profesional harus bertanggung jawab untuk memelihara reputasi dan integrasi profesi mereka dengan menjalankan tugas-tugas mereka dengan kejujuran, kecerdasan, dan keahlian yang diperlukan. Yang ketiga, kepentingan klien atau pasien. Profesional harus memberikan prioritas kepada kepentingan klien atau pasien. Mereka harus menjaga kerahasiaan, menjunjung tinggi privasi, dan melaksanakan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya untuk kontingen individu atau kelompok yang mereka layani. Yang keempat, integritas dan profesionalisme. Etika profesional menerangkan pentingnya integrasi pribadi dan profesional. Profesional harus berperilaku secara jujur, adil, dan konsisten dengan nilai-nilai moral dan standar etika yang diterima dalam profesinya. Mereka juga harus berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian profesional mereka secara terus-menerus. Aspek etika administrasi. Yang pertama, keadaan sosial dan pemerataan. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mewujudkan negara hukum. Yang keempat, dinamika dan efisiensi. Adapun penerapan etika, kunci utama dalam penerapan etika yaitu dengan cara
memperlihatkan sikap sopan santun terhadap orang lain, sikap hormat kepada siapapun ataupun kepada orang yang lebih tua. Dengan penerapan etika ini, di mana harus mematuhi peraturan atau tata krama yang berlaku pada lingkungan tempat tinggal kita. Manfaat etika. Yang pertama, menjadi jembatan penghubung antar nilai dalam kehidupan seperti budaya dan nilai keagamaan. Yang kedua, menjadi pembela antara yang baik dan yang buruk. 3. Mendorong individu untuk bersikap kritis. 4. Etika bermanfaat sebagai pendirian dalam diri. 5. Membantu dalam membuat suatu hal sesuai aturan. 6. Etika bisa membantu dalam mengemukakan pendapat. Metode pembinaan etika. Pembinaan etika dan moral suatu arahan, bimbingan dan tindakan oleh guru kepada peserta didik untuk memperbaiki perilaku peserta didik menjadi lebih baik sesuai dengan adat dan kebiasaan, sehingga peserta didik dapat memahami para perilaku yang baik dan buruk sesuai dengan ajaran agama Islam. Baiklah, itulah tadi materi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.